Aku setengah berlari menuju arah lelaki itu pergi. Sudah naik lift sepertinya. Bagaimana ini aku tak mengerti kalau harus masuk sendiri. Lagi pula ke lantai berapa turunnya. Parahnya aku tak membawa ponsel hingga tak bisa menghubungi Kak Rangga. Jangan nangis Anjani, berpikirlah tentang solusi akan masalah ini. Aku mondar-mandir di sebelah kanan lift. Mau masuk tak tahu nanti di dalam harus memencet apa? Tetap di sini bisa-bisa Kak Rangga keburu pergi. Di tengah kebingungan, datang seseorang yang membuatku makin tak enak hati. Alisa? Mau apa dia? Baiknya aku ikut dengannya saja. Ingat, Anjani jangan terlihat bodoh dan tak mengerti. Di dalam lift wanita itu membuang muka. Masih sombong rupanya. Terserahlah, biar saja dia hidup dalam kebencian dan kedengkian. Yang pasti aku sudah punya dunia sendiri. Dia keluar. Sebelum pintu lift tertutup aku pun sigap melangkahkan kaki. Tapi ini di mana? Tempat parkir. Ya, ampun aku tak sadar dia akan bawa mobil. Kenapa kamu mengikutiku? Mau menguntit? Bentak Kak Alisa. Hampir saja jantungku copot saat bentakan itu mendarat di telinga. Kulus dada untuk meredakan kekagetan ini. Tidak. Aku sedang mencari seseorang, elakku. Sekuat tenaga aku bersikap tenang. Tak boleh terlihat takut apalagi sampai ketahuan bahwa aku memang mengikutinya. Halah, alasan. Kamu pasti ingin melihatku menangiskan. Puas kamu Arya sekarang sekarat? Dasar babu tak tahu diri, celanya seperti biasa. Mungkin, di hatinya memang banyak noda hingga mulut tak bisa mengontrol ucapan. Ia tak peduli apakah kata-katanya menyakiti orang lain atau tidak. Yang penting keluar saja. Bukan begitu. Aku memang sedang mencari seseorang. Aku tetap berusaha mengungkapkan yang sebenarnya meski tahu dia akan percaya. Selanjutnya terserah dia mau percaya atau tidak. Kate juga meladeni orang yang di hatinya emang sudah diliputi kebencian padaku. Siapa? Jawab. Aku. Anjani sedang mencari calon suaminya. Puas, kamu, jawab seseorang yang dari tadi ku cari. Mulutku terbuka lebar demi melihat seseorang yang sekarang sedang berada di antara kami. Wajah Kak Alisa tak kalah kaget menyaksikan orang yang kini menghampiriku. Kak, kalian akan menikah? Tanya Kak Alisa dengan wajah yang semakin pucat. Tentu saja. Kenapa? Anjani akan menikah dengan Rangga Suradisastra. Sudah, ya kami pergi dulu. Ayo, sayang, ajaknya. Tanpa bantahan aku mengikuti langkah Kak Rangga. Untung saja dia memperlambat ayunan kakinya. Kalau tidak, aku pasti ketinggalan. Di dalam lift, lelaki itu diam 1000 bahasa. Mendapati sikap dingin itu, aku jadi merinding sendiri. Ternyata lelaki ceria kalau sudah diam itu menakutkan. Saat keluar lift, aku jadi terheran-heran mengapa tempat ini tak serupa ruangan rumah sakit. Ini lebih tepat disebut atap gedung. Kuikuti kemana lelaki ini melangkah. Tak kurang dari 5 menit, kami ada di ujung gedung yang dipagari tembok setinggi pinggang orang dewasa. Di atasnya ada besi-besi tinggi yang menjulang melewati kepala. Kenapa mencariku? Tanyanya dengan suara datar. Benar-benar tak seperti lelaki yang selalu dilingkupi keceriaan. Keasikanku memandang gulungan awan terusik dengan pertanyaan itu. Aku menoleh di saat ia mengarahkan netranya pada mata ini. Aku hanya ingin bilang selamat jalan. Terima kasih untuk semuanya, ada raut kecewa di wajah itu. Sangat kecewa malah. Di detik inilah aku mulai sadar bahwa diri ini berharga. Seorang lelaki sempurna sangat menginginkanku jadi pendamping hidupnya. Pergilah. Jika telah selesai urusan pulanglah. Farhan dan aku menunggumu, ucapku tanpa keraguan. Mata itu melebar, mulutnya sedikit terbuka. Detik berikutnya ia bicara, Anjani, kau.
Ya, aku berjanji akan secepatnya menyelesaikan urusan. Tunggu aku. Aku mundur 2 langkah saat tangannya hendak merengkuh tubuh ini. Lelaki itu minta maaf dan menggaruk kepalanya. Lantas tertawa kecil. Sudah bulat keputusanku untuk menerima lelaki ini sebagai papa kedua bagi Farhan. Aku tak punya alasan untuk menolak pria baik ini. Akan kujemput kebahagiaan bersamanya. Rupanya Allah memisahkan diriku dari Den Arya sebab akan bersama Den Rangga. Itulah misteri hidup. Apa yang disangka buruk oleh manusia, kiranya mengandung kebaikan yang luar biasa. Kak Arya lumpuh temporer. Masih ada harapan sembuh meski harus bekerja keras untuk meraihnya. Kini, lelaki itu harus rela hidup di kursi roda untuk waktu yang tak tentu. Lelaki itu menolak dibawa berobat ke luar negeri. Katanya dia tak mau jauh dari Farhan. Meski segala bujuk rayu dilontarkan, ia bergeming dengan keputusannya. Atas permintaan Juragan Raka, 2 hari sekali aku mengunjungi rumah keluarga Suradi Sastra. Kusanggupi semata-mata demi kesembuhan Kak Arya. Keberadaan Farhanlah yang membuat lelaki yang hampir frustrasi itu bangkit kembali. Jagoan ayah, sini, sayang. Ajak Kak Arya saat melihat putranya datang kuletakkan Farhan di paha Kak Arya. Anak itu lebih dekat saat ini. Ia bahkan betah berlama-lama dengan ayahnya. Meski begitu, tetap saja yang ditanyakan adalah Papa Rangga. Bagaimana tidak, sehari 2 kali calon ayah tirinya akan melakukan video call. Kak Arya akan menampakkan Binar bahagia di sisi putranya. Dia sekuat mungkin menyembunyikan sakit di hatinya. Namun, di sisiku kesedihan itu nyata. Dari pelayan rumah aku mendapat informasi bahwa lelaki itu sering bertengkar dengan istrinya. Katanya Kak Alisa kerap marah-marah akhir-akhir ini. Kata-kata yang dilontarkan wanita itu pun amat tak pantas. Masih menurut mereka, wanita itu sering keluar rumah. Sepertinya tak mau mengurus lelaki cacat itu. Mungkin dia lelah atau merasa suaminya tak berguna saat ini. Kubiarkan ayah dan anak itu bersenda gurau. Sementara aku diajak ngobrol oleh juragan. Lelaki yang di wajahnya mulai ada kerutan itu mengajakku duduk tak jauh dari Farhan. Seandainya kau masih istri Arya, pasti kau akan mengurus suamimu dengan telaten. Tidak seperti Alisa yang hanya bisa marah dan mengeluh atas musibah ini. Menantuku itu keterlaluan. Kerjaannya pergi pagi pulang malam. Entah apa yang dilakukannya di luar sana. Istriku pun sudah tak dianggap sekarang, keluh juragan dengan suara bermuatan kekesalan. Kudengarkan semua keluh kesahnya. Kutahan lidah untuk mengomentari curhatannya. Kalau sudah begini kebencian pada mereka mulai surut. Kupandangi lelaki yang sedang bercengkrama dengan putranya. Pria itu benar-benar menyedihkan. Sudahlah cacat, dihinakan istrinya pula. Hidup itu memang berputar. Dulu aku yang ada di posisi mengenaskan. Sekarang menjadi kebalikan. Tapi, sudahlah. Sekarang dia bukan lagi suamiku. Kami tak ada ikatan selain Farhan. Aku hanya bisa mendoakan semoga diberi kesembuhan dan rumah tangganya kembali bahagia. Untuk kembali padanya itu mustahil dan tak mau juga. Di sisiku ada pria yang telah meletakkan janji. Dialah masa depanku. Seseorang yang tak pernah lelah menyatakan diri ini berharga. Mengingatnya hanya menghadirkan rindu menggebu. Bilakah masa kami akan bersatu? Meski telah melingkar cincin tanda ikatan di jari ini, tetaplah tak sempurna sebelum ikrar itu terucap dari bibirnya. Karena sudah pukul 2, aku pamit dan berjanji lusa akan kembali ke sini. 5 jam kurasa cukup untuk mempertemukan ayah dan anaknya. Seperti biasa, binar di wajah lelaki itu akan sirna. Dia tak pernah rela berpisah dari putranya. Namun, mau bagaimana lagi, tak mungkin aku menginap apalagi tinggal di sini. Selamat, ya, Anjani atas rencana pernikahan kalian. Semoga bahagia, tutur Kak Arya sebelum kami benar-benar berpisah. Terima kasih.
Aku pergi. Farhan, dadah sama ayah. Ucapku pada pria yang benar-benar menyedihkan tampilannya. Kegagahan dan ketampanannya telah tertutup kesengsaraan yang menimpa. Hatiku mengerut bukan sebab sayang, tapi lebih karena kasihan. Kali terakhir, Kak Arya mencium putranya. Jika sudah selesai pastilah pipi Farhan akan basah. Itu karena air mata ayahnya yang tak bisa ditahan. Yuk, baca juga. Cinta sang pilot calon mantu Kiai Duda mentereng love you visabilillah pengantin belia bos killer novel cetak sentuhan 1 malam masih ready stok Rp99.000 pemesanan 081261934594.